Anggota DPR yang berasal dari Aceh ini mengatakan dengan tegas kalau tidak peduli dengan apa yang kami rasakan, biarkan Aceh pisah dan kami siap berdiri sendiri. Nah, kabarnya statement dari anggota DPR tersebut juga mendapatkan kritikan dari gubernurnya sendiri, Bapak Muzakir Manaf, karena itu justru menimbulkan keadaan semakin panas, teman-teman. Tapi hari ini saya menyatakan bahwa kami apapun yang kalian buat untuk Aceh hari ini, kami tidak lagi mengubah pisah diri pada Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Seorang laki-laki parubaya dan rambut beruban menghina ataupun merendahkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus kok pulang aja lah. Ini bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Cuma segini bantuan yang untuk Aceh. Hah? Cuma segini bantuan negara untuk Aceh. Bikin malu aja. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus kok pulang aja lah. Stop galang dana untuk Aceh. Stop untuk ngasih bantuan kepada warga Aceh. Karena warga Aceh tidak bersyukur. Warga Aceh tidak tahu caranya berterima kasih. Kayak gitulah kurang lebih, woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang penggiringan opini yang makin kesini menurut saya semakin meruncing, yaitu bahwa apapun yang terjadi katanya tidak akan mengubah keputusan warga Aceh untuk berpisah dengan Indonesia. Waduh. Kalau begitu kan berarti sudah jelas teman-teman ya, keinginan mereka merdeka atau berpisah dengan Indonesia itu bukan karena pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu menangani ya pasca banjir bandang beberapa waktu lalu. Karena apapun yang terjadi, baik pemerintah itu mampu maupun tidak mampu, mereka akan tetap ingin merdeka dan ingin pisah. Dan itu yang disampaikan, apapun yang terjadi. Dan kalau pemerintah pusat pun terlihat mampu menangani ya banjir di Aceh, ya mungkin mereka akan berpikir gimana caranya agar terlihat pemerintah pusat tidak mampu. Lah kan gini ini menjadi konyol gitu kan. Nanti bantuan nggak sampai ke rakyat, bantuan ditolak. Nah, ya kok bisa-bisanya momen bencana seperti ini justru dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menggiring opini. Kan kasihan mereka yang benar-benar menjadi korban banjir ya. Sampai-sampai sekarang banyak netizen di media sosial yang mengatakan stop beri bantuan ke Aceh ya. Karena mereka tidak bisa berterima kasih, coba bayangin ya kan. Lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat kecil, korban banjir yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan tahu cara berterima kasih. Yang nggak tahu berterima kasih ini kan oknum-oknum tertentu saja sebetulnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tapi hari ini saya menyatakan bahwa kami apapun yang kalian buat untuk Aceh hari ini, kami tidak lagi mengubah pisah diri pada Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Ya, seperti yang saya sepil pada opening tadi ya. Tetap ingin pisah, coba bayangin. Kalau sudah niatnya ingin pisah, maka nggak ada alasan pun, nggak ada penyebab pun, tetap ingin pisah. Ya, nggak ada alasan, nggak ada penyebab, ya dicari alasannya, dibuat-buat alasannya, dicari penyebabnya, kan seperti itu, ya. Intinya tidak mengubah keinginan untuk tetap pisah, kan begitu. Nah, atau mungkin saya salah persepsi teman-teman ya, coba teman-teman
Karena saya kurang begitu paham ketika orang Aceh itu berbicara gitu ya, karena menurut saya, sangat, cepat begitu loh. Coba coba teman-teman, ikut berkomentar apakah benar barusan ini tetap ingin berpisah ataukah tidak ingin berpisah gitu ya, coba tulis di kolom komentar. Lanjut. Anggota DPR yang berasal dari Aceh ini mengatakan dengan tegas kalau tidak peduli dengan apa yang kami rasakan, biarkan Aceh pisah dan kami siap berdiri sendiri. Nah, kabarnya statement dari anggota DPR tersebut juga mendapatkan kritikan dari gubernurnya sendiri, Bapak Muzakir Manaf, karena itu justru menimbulkan keadaan semakin panas, teman-teman. Jadi ini disampaikan oleh DPR Aceh sendiri di depan masyarakat, Rik. Iya, bener banget. Ini merupakan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Aceh, namanya Rusidi Mukhtar. Pokoknya dia itu mendesak Prabowo Subianto buka akses pada dunia. Nah, kalau buka akses pada dunia, berarti statusnya bencana nasional kan? Karena baginya pada saat ini pemerintah lambat banget untuk mengatasi bencana yang terdapat di seluruh wilayah Aceh. Ada sebanyak 23 kabupaten atau kota di Aceh yang terdampak. Dan ini bukan bencana biasa, ini bencana dahsyat. Nah, menurut Rusidi, Aceh membutuhkan waktu perbaikan sekitar 30 tahun dengan tingkat kerusakan saat ini. Apalagi tanpa bantuan internasional. Nah, dia menuturkan dengan tegas, kami tidak ingin konflik. Tapi jika dibiarkan terus dengan keadaan seperti ini, kami siap berdiri sendiri, tegasnya. Jadi ini sudah masuk minggu ketiga ya, pemerintah masih belum menetapkan status bencana nasional. Iya, belum sama sekali, tapi memang bantuan internasional kabarnya nggak bisa masuk kalau statusnya belum bencana nasional. Dan para korban di tenda pengungsian ini putus asa dan butuh bantuan cepat, teman-teman. Dan bahkan kabarnya Gubernur Aceh sendiri, yaitu Bapak Mualem, khawatir justru masyarakatnya meninggal karena kelaparan. Nah, begini, kalau misalnya butuh bantuan cepat, ya kan? Apakah ketika ditetapkan sebagai bencana nasional, itu bantuan luar negeri itu lebih cepat daripada bantuan dari dalam negeri? Kalau menurut saya sih tidak, karena bantuan dari luar negeri itu sifatnya biasanya berada di belakang bantuan dari dalam negeri, dalam artian ya menuju lokasi bencana ya. Jika lokasinya itu masih terputus, emangnya bantuan dari luar negeri bisa sampai ke lokasi jika jalurnya terputus? Kan tidak. Tetap pemerintah pusat yang harus membuka jalurnya, baru bantuan dari luar negeri itu bisa sampai ke lokasi ya. Tapi ya gitu tuh ya, kalau sudah niatnya ingin berpisah, niatnya ingin merdeka sendiri, ya udah repot, apapun yang dilakukan oleh pemerintah akan tetap dianggap salah. Bahkan tidak salah pun akan disalah-salahkan ya. Lanjut. Stop galang dana untuk Aceh. Stop untuk ngasih bantuan kepada warga Aceh. Karena warga Aceh tidak bersyukur. Warga Aceh tidak tahu caranya berterima kasih. Kayak gitulah kurang lebih woi, narasi yang ada di TikTok, yang ada di media sosial sekarang. Coba kalian yang udah turun ke lapangan, kalian kasih paham dulu. Ketika kalian ngasih donasi tersebut, apakah mereka benar-benar tidak mengucapkan terima kasih? Karena selama ini aku selalu mendengarkan kalimat terima kasih dari mulut-mulut mereka. Dan untuk orang-orang yang selalu buat narasi bahwasanya orang Aceh tidak bisa berterima kasih, kutanya sama kalian yang buat narasi itu, kalian udah ke lapangan? Kalian ada ngasih donasi rupanya? Jangan muncung-muncung kalian aja yang suka-suka kalian bunyikan. Nah kan, akhirnya apa? Dari wajahnya netizen barusan sepertinya kalau memang bukan orang Aceh, tapi minimal memiliki darah atau keturunan Aceh ya. Itu menurut saya berdasarkan pengamatan anatomi sepintas ya. Sebagai seorang ahli anatomi jadi-jadian ya. Intinya netizen barusan keberatan jika banyak netizen di media sosial yang membuat mengkampanyekan agar tidak lagi memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Aceh yang saat ini dilanda musibah ya. Ya sebetulnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa jangan menyetop, tetap berikan bantuan ya sebisa kalian, seikhlas kalian, karena saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu benar-benar memerlukan bantuan. Terutama masyarakat-masyarakat yang memang terdampak banjir gitu ya. Terkait orang yang merasa tidak mau berterima kasih ya kan. Nah itu sebetulnya hanya oknum-oknum tertentu saja yang jumlahnya itu justru sangat sedikit. Cuma celakanya itu kan viral di media sosial, sehingga menyulut emosi atau sakit hati
orang di luar Aceh yang selama ini sudah merasa peduli bahkan memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita di Aceh ya. Dan saya tidak menyalahkan juga saudara-saudara kita tidak menyalahkan juga netizen yang merasa kecewa dengan sikap warga Aceh. Loh kok bisa bang? Ya iya, coba kita tengok video baru setelah ini ya. Ini dia. Seorang laki-laki parubaya dan rambut beruban menghina ataupun merendahkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bikin malu aja. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus kok pulang aja lah. Ini bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Cuma segini bantuan yang untuk Aceh. Hah? Cuma segini bantuan negara untuk Aceh. Bikin malu aja. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus kok pulang aja lah. Dalam video tersebut, pria tua tersebut mengatakan kalau bantuan dari Kementerian Sosial ini memalukan. Ternyata rambut uban itu tidak menandakan kedewasaan seseorang. Bukannya bersyukur malah merendahkan. Dibantu salah nggak dibantu kalian teriak tentang kemanusiaan. Di tengah bencana harusnya lebih banyak introspeksi diri. Di tengah bencana harus lebih banyak bersyukur. Dan perlu diingatkan kembali, yang terkena bencana bukan kalian saja. Yang perlu makan bukan cuma warga Aceh aja. Jangan sampai rasa keprihatinan berubah menjadi rasa kebencian. Salam. Nah kan, inilah video-video seperti ini, konten-konten seperti ini ya, yang pasti bukan hanya saya saja ya. Pasti banyak yang setuju dengan pendapat ini, bahwa video tersebut mengandung unsur kesombongan yang tentu akan menyakitkan bagi orang yang telah memberikan bantuan. Bayangkan seandainya saya sudah meluangkan waktu ya, menyisihkan sebagian rezeki untuk dikirim ke Aceh, sementara ya yang memberi bantuan sendiri juga bukan orang kaya, tetapi begitu sampai di sana dicaci maki, disuruh membawa pulang. Gimana perasaan orang yang telah memberikan sumbangan? Gimana perasaan orang yang menyopiri itu ya, truk-truk itu melalui medan-medan yang sangat berat? Mungkin mereka 2-3 hari nggak mandi, coba bayangin. Mungkin mereka juga kekurangan makanan karena ya gimana gitu loh. Tapi sampai sana justru dicaci maki dan disuruh pulang. Nah gimana coba? Ya, lanjut. Aduh, sudahlah, move on. Saya kemarin baca komentar, ada yang bilang, presiden lu bisa apa? Presiden bisa apa? Negara bisa apa? Pemerintah bisa apa? Tentang masalah banjir Sumatera kemarin, banyak yang ngomong, mana pemerintah, presiden kalian bisa apa? Negara nggak ada guna, bla 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 bla. Tapi sebelum lompat ke tuduhan bahwa negara abai, yuk kita lihat datanya dulu. Menurut catatan BNPB, yang paling baru ini ada 37.546 rumah yang terdampak. Ada yang mulai rusak berat, ringan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Itu rumah hilang, hanyut, sampai dengan rusak parah itu ada. Dan dari angka itu sekitar 3.500 sampai dengan 3.600 rumah yang masuk kategori rusak berat dan hilang. Yang artinya harus dibangun ulang, bukan cuman tambel pagar atau ditambel batu bata doang, enggak. Ada pilihan opsi. Yang pertama Huntara, hunian sementara tipe 36, anggarannya itu 30 juta per unit, lagi dibangun bareng TNI, Polri, dan juga Kementerian PUPR. Itu. Yang kedua, ada Huntap atau hunian tetap buat rumah warga yang rusak berat atau hanyut total. Dan pemerintah itu siapkan bantuan 60 juta per rumah. Itu keputusannya Presiden Prabowo dan dengan jajaran kementerian kemarin setelah rapat kabinet. Masalahnya cuma satu sebenarnya, di lahan. Makanya Presiden minta HGU di beberapa titik dicabut sementara supaya Huntap itu bisa dibangun lebih cepat. Ini bukan template program doang, ini darurat bencana gitu loh. Angka-angka ini masih dinamis gitu ya. Media yang berbeda bisa melaporkan total yang berbeda, atau ya begitulah. Ada yang melaporkan puluhan ribu jadi ratusan ribu, tergantung cut off waktu dan definisi terdampak. Jadi untuk sementara yang rusak berat, prioritas hunian tetap atau penggantian itu sementara masyarakat direlokasikan ke hunian sementara, Huntara tadi, sambil proses hunian tetap dibangun dan juga bisa berjalan gitu loh. Bikin rumah itu bukan kayak bikin cilok gitu. Aneh netizen. Jadi sebelum
Fafifu, alangkah baiknya kalian baca dulu, cek dulu. Sudahlah, move on aja lah gitu. Saya dulu juga pendukung salah satu capres, cuman saya sudah move on gitu. Karena kita sekarang harus visioner, melihat ke depan, begitu ya. Thank you. Nah, harus visioner melihat ke depan ya. Jadi jangan cuma nyinyir saja, karena kerusakan yang terjadi di wilayah terdampak bencana banjir bandang di 3 provinsi ini tidak sepele gitu loh. Kerusakannya parah. Dan negara sudah menganggarkan 51,8 triliun rupiah. Itu angka yang tidak sedikit. Ya kan? Jadi sebetulnya dengan memanfaatkan anggaran itu sudah bisa, kemungkinan besar itu memperbaiki wilayah Aceh ya. Jadi nggak usah berpikir minta bantuan dari luar negeri kalau memang tujuannya hanya bantuan gitu loh. Karena bantuan dari dalam negeri sudah sangat banyak, kecuali tujuannya lain gitu kan. Ingin memberikan efek bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu sehingga nanti ya memberikan PBB meminta Indonesia melepaskan Aceh, yang nggak tahu juga kalau tujuannya seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.